Berawal dari GERD sampai akhirnya bisa terkena anxiety. Jadi ini pengalamanku terkena anxiety yang diakibatkan oleh GERD dan bagaimana cara aku akhirnya bisa terbebas dari semua itu. Ini ceritaku. Hai, balik lagi sama aku Dodo di channel aku, channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen membahas atau bercerita lagi tentang sesuatu yang berkaitan dengan anxiety. Kali ini aku pengen menceritakan pengalaman aku yang awalnya terkena GERD sampai akhirnya bisa terkena anxiety, dan gimana sih cara aku bisa terbebas dari dua hal tadi, dari GERD dan dari anxiety. Tapi sebelumnya, makasih untuk kalian semua yang masih stay di channel aku, masih subscribe, masih mau menonton video-video aku yang meskipun videonya juga kadang gak jelas, terkesan ngasal, tapi nggak apa-apa, yang penting ada isinya dari pembahasan yang sedang aku bahas. Jadi ini ceritaku dan tips dari aku gimana sih agar aku itu bisa terhindar dari anxiety dan juga GERD. Jadi awal aku terkena asam lambung atau GERD itu sekitaran tahun 2017 di semester akhir aku kuliah. Ya karena pola hidup, pola makan yang nggak beres, yang nggak bener, akhirnya muncullah penyakit tadi, asam lambung dan GERD tadi. Yang aku rasakan ya secara umum sama ya kayak orang-orang yang asam lambung lain rasakan, kayak mual-mual, perut nggak enak, terus rasa terbakar di dada, kadang juga keliengan, ya gitu-gitulah pokoknya rasa-rasa yang umum dialami oleh orang asam lambung lain. Tapi ternyata nggak sampai di situ aja. Di tahun itu ya memang aku belum mengalami anxiety, masih asam lambung lah, sampai akhirnya singkat cerita asam lambungnya sembuh karena obat-obatan juga. Awalnya aku berpikir asam lambungku bakalan sembuh lah, karena memang udah nggak ada gejala apa-apa lagi setelah aku banyak mengkonsumsi obat-obatan lah, obat-obatan dari dokter. Tapi ternyata pikiranku salah. Aku yang menganggap asam lambungku itu sudah membaik, sudah sembuh, kembali lagi ke pola hidup, pola makan yang berantakan seperti sebelumnya. Masih sering begadang, minum kopi, makan makanan pedas, ya gitu-gitulah. Hal-hal yang gak sehat untuk lambung aku lakukan, aku makan juga. Dan ternyata benar aja, setahun setelahnya aku kembali lagi tuh, kembali lagi mengalami asam lambung. Asam lambungku kembali naik lagi. Ya yang namanya penyesalan pasti ada lah ya, penyesalan kenapa balik lagi ke pola-pola hidup yang nggak bener itu, pola makan yang nggak baik. Dan sekali lagi mencoba untuk berobat lagi, akhirnya sembuh lagi. Singkat cerita ya, karena memang aku mungkin dasarnya orangnya agak-agak keras kepala juga, agak-agak ya gimana dibilangnya, ya keras kepala lah. Aku tuh setelah sembuh masih aja mengulang hal-hal yang sebenarnya bisa memicu asam lambung tadi. Masih sering begadang, makan makanan nggak sehat, minum minuman yang nggak sehat lah, yang bisa bahaya bagi lambung gitu. Terus saja aku lakukan itu setelah aku sembuh. Dan akhirnya sampailah ke tahap aku terkena GERD. Iya, mungkin GERD ini kalau salah tolong koreksi ya. Penyakitnya itu satu tingkat di atas asam lambung kayaknya ya. Karena kalau sebelumnya yang aku rasakan waktu asam lambung itu cuman sekedar mual-mual atau mungkin ya keliangan, makan gak enak, ya mirip-mirip masuk angin lah. Tapi setelah menderita GERD, mendapatkan penyakit GERD tadi, aku tuh lebih merasa kayak dadaku terbakar, punggung sakit-sakit, ya rasanya mungkin satu tingkat lah di atas asam lambung yang kemarin-kemarin aku rasakan. Tapi ya memang dasar manusia ya, kalau rasa sakitnya itu belum maksimal, mereka mungkin nggak tobat. Ya aku sendiri juga kayak gitu. Kembali lagi setelah sembuh dari semua itu, tetap aja masih terus melakukan aktivitas-aktivitas pola hidup
pola makan yang nggak benar, yang nggak baik. Sampai akhirnya, ini puncaknya, di tahun 2022, yang berarti 3 tahun lalu, aku mengalami yang namanya anxiety, atau lebih tepatnya gut anxiety. Kalau ditanya gimana rasa sakitnya gut anxiety ini, rasa sakit untuk fisiknya masih sama sih, masih yang kayak keliangan, perut nggak enak, dada terbakar atau sering berdebar-debar, ya kayak GERD pada umumnya lah. Tapi yang menjadi masalah ini, GERD anxiety ini bisa menyerang mental juga. Iya, mental aku di tahun 2022 itu kayak ya sedikit hancur lah. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba aku tuh menjadi orang yang lain aja gitu. Menjadi bukan diriku, menjadi orang yang nggak aku kenal. Ya intinya mentalku hancur pada saat itu. Mentalku hancur setelah terkena GERD anxiety. Lalu muncul pertanyaan, apa aja sih yang aku rasakan ketika aku mengalami GERD anxiety tadi? Jadi yang aku rasakan itu ada dua ya, terbagi dua. Rasa sakit di fisik dan juga di psikis atau di mental. Kalau di fisik udahlah nggak usah diceritakan lagi gimana sakitnya. Yang aku pengen ceritakan ini rasa sakit di mental aja ya. Rasa sakitnya itu kayak kita menjadi orang yang berbeda. Kita itu gak lagi mengenali diri kita. Contoh sederhananya gini, aku yang sebelum terkena anxiety sama setelah aku terkena anxiety itu beda. Kalau yang dulu tuh aku orangnya tuh suka pergi kemana-mana, maksudnya suka keramaian. Setelah terkena anxiety jadi sedikit cemas kalau berada di keramaian. Janganin keramaian ya, untuk sekedar mengendarai motor aja aku waktu itu takut, bener-bener punya ketakutan yang besar. Satu. Yang kedua, entah kenapa setiap ada sakit yang terasa di fisik, entah itu sekedar sakit kepala atau mungkin sekedar pegel-pegel lah, itu merasa kita itu, aku itu merasa kayak, oh mungkin ini saatnya nih, aku bakal mati gitu. Kepikiran mati terus, nggak tahu kenapa. Yang lebih parahnya lagi, aku juga takut sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditakuti. Kayak misalnya keluar rumah, atau sekedar ke warung. Kayak pertama tadi, aku jadi takut sama keramaian. Entah kenapa, nggak tahu. Dan masih banyak juga hal-hal konyol yang aku rasakan ketika aku mengalami anxiety tadi. Kalau diceritakan mungkin bakal panjang lah apa-apa saja yang aku rasakan. Tapi intinya yang paling mengganggu itu adalah takut keluar rumah, dan juga selalu merasa kalau ada sakit sedikit di fisik merasa bakal mati. Itu sih yang paling mengganggu, dua hal tadi. Selebihnya mungkin mengganggu tapi masih oke lah. Terus setelah itu aku baru sadar kalau aku itu harus benar-benar merubah pola hidup dan juga pola makanku. Akhirnya setelah aku menerapkan pola makan dan pola hidup yang baru dalam hidupku, aku bisa terbebas dari dua hal tadi, dari GERD dan juga anxiety yang kurasakan. Terus pertanyaannya, apakah saat terkena GERD atau anxiety nggak berobat? Nggak ke dokter? Pasti ke dokter. Tapi GERD-nya teratasi, anxiety-nya masih berlanjut. Ya, yang namanya mental itu kayak lebih susah disembuhkan daripada fisik ya. Lalu aku sadar sih, yang bisa menyembuhkan anxiety dalam diriku ya aku sendiri. Mau berapa dokter pun, berapa psikolog, psikiater, kayaknya kalau nggak berangkat dari diri kita sendiri susah untuk sembuh. Jadi ya mulai dari situ aku berpikir gimana sih caranya biar aku bisa bebas sembuh dari anxiety tadi. Yang pertama aku lakukan itu mungkin ya merubah pola hidup dulu. Pola makan yang belakangan aku ubah. Yang pertama pola hidup dulu. Jadi aku tuh nggak pernah lagi begadang, nggak pernah lagi overthinking, nggak pernah lagi apa ya dibilang ya, ya berpikir itu ya semampunya aja, nggak terlalu memikirkan hal-hal yang nggak terlalu perlu dipikirkan gitu. Jadi ya udah mengalir aja, tidak memikirkan banyak hal, dalam artian hidup lebih santai aja, nggak terlalu ngoyo lah gitu. Lalu setelah itu aku ubah pola makanku.
Aku mencoba mengurangi kopi, mengurangi pedas, mengurangi kafein lah. Dan setelah itu, untungnya cara yang kuterapkan itu benar. Aku perlahan bisa keluar dari rasa cemas tadi, rasa anxiety tadi. Aku juga pelan-pelan mengembalikan diriku yang dulu lagi, meskipun itu gak sebentar ya. Aku terkena anxiety itu 2022 lah, akhir kayaknya. Dan baru bisa benar-benar bebas itu baru tahun kemarin, 2024. Jadi gitu. Yang harus kuubah itu dua hal, pola makan dan pola hidup. Untuk pola hidup sendiri, aku tuh jadi gak pernah begadang lagi, jadi bangun lebih pagi dari biasanya, jadi sering olahraga biarpun cuma sekedar jalan kaki beberapa menit, terus nggak overthinking, hidup mengalir aja, jangan terlalu dikejar apa yang nggak harus dikejar, jadi udah santai aja. Terus untuk pola makan yang aku ubah itu, aku mengurangi bukan menghindari, mengurangi pedas sampai akhirnya aku sekarang jadi kurang suka makan yang terlalu pedas juga, mengurangi kafein seperti kopi, teh dan coklat, mengurangi makan makanan berminyak, berlemak, gitulah pokoknya. Jadi memang gitu. Ternyata gut anxiety itu yang bisa mengobati berangkat dari diri kita sendiri dulu. Karena memang sebenarnya pola hidup dan pola makan yang bisa mengubah itu. Obat-obatan tadi cuma sebagai pembantu aja lah, penunjang agar kita bisa sembuh aja sebenarnya ya. Kalau aku salah, mohon koreksinya. Itu yang aku rasakan selama aku mengalami gut anxiety. Oke lah, segitu aja lah video aku kali ini membahas atau menceritakan pengalamanku terkena gut anxiety sampai akhirnya aku bisa terbebas dari dua hal itu. Dan kalau memang videoku ini isinya bermanfaat, bolehlah kalian like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, segitu aja dari aku Dodo. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan aku selanjutnya terkait anxiety dan juga penyakit mental lainnya.